Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada nilai, di mana nilai memiliki pengertian yang merupakan keyakinan yang bertahan lama dan stabil mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Lalu nilai memiliki 3 ciri-ciri nilai. Yang pertama, nilai itu merupakan suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia, yang artinya nilai bersifat abstrak, tidak dapat diindra, dan merupakan hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Lalu ada nilai yang memiliki sifat normatif, di mana nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan, sehingga nilai memiliki sifat ideal yang dapat diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia bertindak. Lalu nilai sebagai fungsi motivator, yang merupakan pendukung nilai manusia bertindak, berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Nilai memiliki 2 jenis, yang pertama terminal dan instrumental. Yang jenis nilai terminal yakni keadaan akhir eksistensi yang sangat diharapkan, tujuan yang ingin dicapai selama hayatnya. Contohnya keamanan, keluarga, menjadi suami yang kaya, menjadi suami yang soleh. Lalu instrumental yaitu modus-modus atau cara perilaku yang lebih diinginkan untuk mencapai tujuan dari terminal tadi, yang merupakan nilai akhir dari tujuan seseorang. Contohnya ingin menjadi di masa depan ingin menjadi keluarga yang kaya, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu pertama kerja keras, lalu jujur, bertanggung jawab, nah seperti itu. Setelah itu ada sikap. Secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Dalam implikasinya, sikap dapat dipelajari dengan cara mendefinisikan predisposisi kita terhadap aspek-aspek yang terjadi. Sikap memberikan dasar perasaan bagi hubungan antar pribadi dan identifikasi dengan orang lain. Sikap dapat diukur dan dekat dengan inti kepribadian masing-masing. Sikap memiliki 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif, di mana kognitif merupakan sikap aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku. Lalu afektif yang merupakan aspek emosional yang menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek atau sikap. Lalu konatif, di mana komponen aspek posisional yang berhubungan dengan kebiasaan atau kemauan bertindak. Lalu ada sikap komponen konatif yang merupakan komponen aspek posisional yang berhubungan dengan kebiasaan atau kemauan bertindak. Dalam perilaku organisasi, sikap dapat berfungsi untuk mendapatkan suatu objek yang diinginkan atau menjauhi konsekuensi yang tidak diinginkan. Lalu sikap juga memiliki fungsi untuk menghindari pribadi dan situasi yang berbahaya yang ada di sekitarnya. Lalu dapat juga memiliki fungsi untuk membantu ekspresi positif dan nyata bagi nilai-nilai dan konsep diri. Juga dapat berfungsi untuk mengerti mengenai kejadian dan pengalaman-pengalaman yang lebih terstruktur. Setelah itu ada kepuasan kerja. Dalam perilaku organisasi, kepuasan kerja memiliki arti atau pengertian yaitu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Dalam kepuasan kerja memiliki beberapa penyebab. Penyebab dari kepuasan kerja diantaranya satu yaitu untuk pemenuhan kebutuhan, perbedaan, pencapaian nilai dan keadilan. Lalu untuk kedudukan atau posisi, pangkat, golongan, jaminan finansial dan sosial. Lalu mutu pengawasan, gaji atau upah, kondisi kerja yang menunjang dan hubungan kerja. Faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Setelah nilai, sikap, dan kepuasan kerja dalam perilaku organisasi juga ada juga kepribadian dan emosi, di mana kepribadian merupakan keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain, yang sering juga dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan oleh seseorang. Ada 2 faktor penentu kepribadian. Yang pertama yaitu faktor keturunan, di mana berfokus pada penyokong genetik dari perilaku temperamen anak-anak yang bisa saja didapat dari genetik orang tuanya. Lalu ada faktor lingkungan yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter, di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Dalam budaya organisasi, kepribadian sangat penting.
di mana individu menyukai atau tidak menyukai diri mereka sendiri, apakah mereka menganggap diri mereka cakap dan efektif, dan apakah mereka merasa memegang kendali atau tidak terhadap lingkungan atau diri sendiri, yang merupakan evaluasi dari inti diri. Setelah itu ada emosi. Emosi memiliki 6 varietas universal. Yang pertama, kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, kejijikan, dan kejutan. Ekspresi yang berbeda dari intensitas emosi yang sama dapat disebabkan dari kepribadian ataupun tuntutan di tempat kerja. Tentu saja ini sangat berpengaruh dengan pekerjaan, di mana orang harus menunjukkan emosi yang tepat ketika membawakan atau melakukan sesuatu hal, dan harus sesuai dengan apa yang sedang terjadi atau berlangsung. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum